Oke, kita Pak. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mempersiapkan pemilihan Ketua LPMK periode 2022-2025 dengan lancar dan baik. Ya Allah Tuhan yang Maha memberikan petunjuk, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu tetap tampak benar di mata kami, dan berikan kepada kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Ya Allah, tunjukkan pula kepada kami bahwa yang batil itu tetap tampak batil di mata kami, dan berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhi kebatilan itu. Ya Allah Tuhan yang Maha Membimbing, tunjukkan langkah-langkah kami agar dalam proses pemilihan ini lancar dan kami mendapatkan ketua LPMK periode 2022-2025 yang benar-benar amanah dan terbaik bagi kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa qina jannatan ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Seluruh rangkaian pelaksanaan hari ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu Sedoyo, Panjenengan Sedoyo yang meluangkan waktunya ya pagi-pagi hari Minggu, biasanya hari Minggu ini hari keluarga gitu ya, tapi
panjenengan sudah hadir bersama-sama untuk ikut andil ya di dalam menentukan pembangunan khususnya di Kelurahan Kramas. Mudah-mudahan nanti hari ini ya, kita mendapatkan ketua LPMK yang betul-betul amanah, betul-betul memperjuangkan pembangunan di wilayah Kramas ini dengan baik, dan tentunya siapapun yang nanti terpilih di dalam proses pemilihan hari ini kita dukung sepenuhnya. Kita kasih tepuk tangan untuk kedua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan yang luar biasa dari awal sampai pagi hari ini luar biasa. Mohon untuk panitia pemilihan LPMK. Pak Lurah tidak banyak menyampaikan, hanya selamat. Kita akan melakukan demokrasi yang luar biasa di Kelurahan Kramas ini. Itu saja yang kami sampaikan. Selamat, sukses, dan selamat untuk berdemokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama kali saya ucapkan pada beliaunya Bapak Mas Ivan dan Pak Heri sebagai panitia pemilihan LPMK masa bakti 2022. Dan yang saya hormati Bapak Prabowo sebagai Kepala Kelurahan Kramas, dan yang saya hormati Bapak Heri, Bapak RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, takmir Indonesia yang berada di Solo, dan saya hormati pula semua lembaga sosial yang ada di Kelurahan Kramas, bapak-bapak ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu. Saya akan melaporkan atau penyampaikan selama saya menjabat LPMK masa bakti tahun 2019-2022 selama 3 tahun. Mungkin saya mohon dari panitia untuk memberi waktu 10 atau 15 menit untuk penyampaian kegiatan maupun yang sudah saya lakukan selama ini. Terima kasih. Yang pertama adalah di tahun pertama tahun 2021, yaitu kegiatan yang sudah saya lakukan selaku pengurus LPMK tanggal 27 Februari 2019, penetapan SK LPMK oleh Bapak Lurah waktu itu Bapak Wisnu, masa bakti 2019-2022. Untuk tanggal 28 Februari tahun 2019, LPMK Kelurahan Kramas pertama kali mengawal serendam sampai kecamatan akan dilakukan kurang maksimal. Yang ketiga, tanggal 3 Maret 2019, LPMK Kelurahan mengadakan kegiatan perdana, yaitu mengadakan kegiatan PBGRM dengan tema meningkatkan kebersamaan warga di bidang sosial, memberi sembako, kesehatan, senam bersama. Pada waktu itu para kaum ibu-ibu terutama dominasinya. Untuk nomor 4 atau yang keempat, tanggal 24 Maret 2019, LPMK Kelurahan Kramas bekerjasama dengan TVRI Semarang mengadakan gokil atau goyang keliling dan pembagian sembako. Tanggal 29 sampai tanggal 30 Maret, LPMK Kelurahan Kramas mengikuti studi banding ke Kementerian Dalam Negeri ke Jakarta, 2 orang waktu itu, ketua dan bendahara. Tanggal 11 Juni tahun 2019 mengadakan kegiatan musyawarah dengan tema penguatan kelembagaan, meningkatkan kerjasama kelembagaan di Kelurahan Kramas. Taman USM yang ada di depan Kelurahan Kramas menjadi Taman Kramas, waktu itu Taman SKM. Itu dengan biaya swadaya atau dari donatur warga. Di tanggal
di tanggal sampai tanggal itu tahun pertama pada dasarnya kegiatan LPMK yang dianggarkan oleh pemerintah adalah yaitu ada 3 kegiatan. Di atas saya sampaikan tadi BBGM, penguatan kelembagaan dan sosialisasi sudah saya jalankan dengan maksimal. Ketika kegiatan tersebut anggaran sudah ditentukan oleh pemerintahan, jadi kita hanya tinggal melaksanakan saja. Mungkin contohnya dari ATK sudah dibelanjakan, dari panggung, sewa panggung dan pengisi lainnya sudah dianggarkan pemerintah. Kita tinggal melaksanakan. Dengan itu, dengan pandai-pandainya LPMK bisa menyisihkan kegiatan tersebut yaitu dari sebesar 2.500.000 yaitu dari narasumber, dan narasumber dimasukkan pangkas, jadi bisa mengumpul 2.500.000 rupiah. Itu tahun pertama tahun 2019 kegiatan LPMK. Di tahun yang kedua saya bacakan, mungkin agak singkat karena waktu itu di tahun kedua tahun 2020 ada masalah COVID, jadi tidak ada kegiatan sama sekali. Alhamdulillah saya bacakan. Di tahun 2020 LPMK hanya 1 kali mengadakan kegiatan dikarenakan COVID. Yang pertama, tanggal 15 Maret 2020 muncul wabah COVID-19. LPMK mengadakan mengadakan penyemprotan desinfektan bagi bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu LPMK, pengurus LPMK mengadakan penyemprotan setiap minggu. Yang kedua, yaitu mengadakan atau membentuk lumbung pangan. LPMK Kelurahan Ngabang mengadakan lumbung pangan difasilitasi oleh tokoh masyarakat, Bapak RW dan Bapak RT yang ada di Kelurahan Ngabang. Yang ketiga adalah meningkatkan imun bagi warga Kelurahan Ngabang. Waktu itu ada COVID, yaitu menjual daging murah, daging ayam murah. Mungkin bapak-bapak ibu sudah mengetahui menjual daging murah. Dan yang keempat adalah tanggal 15 April 2019 tadi sudah saya sampaikan, bersama RT, RW, tokoh masyarakat, lumbung pangan, LPMK mulai bergerak mencari donatur, mendata warga yang berhak menerima lewat RT RW, mendistribusikan tanggal 3 Mei 2020 sampai tanggal 17 Desember 2021. Tanggal 30 Juli tahun 2020 LPMK ditunjuk sebagai Ketua Kampung Candi Hebat, yaitu di wilayah RW 3. Tanggal 29 April 2020 memasang penerangan lampu makam tengah, yaitu dengan swadaya mencarikan donatur dari anggota dewan yang mengerjakan dari grup Mendeng. Itu tanggal 29 April. Dan di tanggal sebelumnya kita juga memasang lampu penerangan di Pendowo, yaitu pada tanggal 30, yaitu donatur dari Bapak atau warga RW 2 RT 2 dan dari donatur Bapak RW 2 di Pendowo juga ada penerangan. Di tanggal 25 Oktober 2020 LPMK mengadakan kegiatan sosialisasi, yaitu dengan judul memanfaatkan teknologi informasi di masa pandemi. Waktu itu di Bali Kelurahan, dan membagi kota internet bagi para siswa SMP dan SMA waktu itu. Di tanggal 12 November tahun 2020 lumbung pangan LPMK diresmikan oleh Ibu Wali Kota dan anggota dewan dari Kota Semarang. Maka lumbung pangan donaturnya waktu itu juga ada dari pemerintah kota, sehingga lumbung pangan tidak henti-hentinya untuk membagi sembako bahkan setiap 2 minggu sekali, bahkan 1 minggu sekali. Itu bekerjasama dengan Bapak RT untuk menyerahkan data. Mungkin Bapak RT sudah tidak lupa, memang setiap lumbung pangan mau mengadakan mendistribusikan pasti menyampaikan untuk mendata para warga-warganya lewat RT. Tanggal 25 yaitu kegiatan LPMK mengawal
serah terima di RW 4 dan RW 5 ke Dinas Diperkim untuk serah terima Sapras, yaitu Pasus dan Pasos untuk diserahkan ke pemerintah kota, ke aset pemerintah. Itu di tahun kedua LPMK. Kegiatan LPMK di tahun ketiga atau tahun terakhir sampai tahun tanggal Februari nanti tahun 2022 itu yang pertama yaitu karena ada COVID jadi agak mundur kegiatan tersebut. Tanggal 5 Agustus 2021 menjadi panitia PTSL sampai sekarang. Untuk tanggal 13 September 2021 LPMK menjadi panitia vaksin waktu itu di Balai Kelurahan Ramas dengan biaya donatur yaitu dari donatur RW Kelurahan Ramas dan dari donatur Kelurahan Ramas. Harus saya bacakan karena masalah ini kan masalah waktu itu RW dikenakan donatur per RW 200.000, 6 RW menjadi 1.200.000 dan dari kelurahan donatur dari kelurahan yaitu 350. Jadi waktu itu panitia vaksin mengeluarkan dana 1.550.000 rupiah. Adapun pengeluaran mungkin tidak saya bacakan masalah sebenarnya dan sebagainya. Untuk pengeluaran yaitu sejumlah 1.388.000 rupiah. Jadi masih mempunyai saldo 162.000 rupiah. Masih punya uang saldo 162.000 rupiah. Ini kalau uangnya di sini. Untuk tanggal 17 Agustus, tanggal 17 Oktober 2021, LPMK Kelurahan Ramas mengadakan kegiatan BBDLM dengan tema atau dengan judul yaitu masalah kesehatan, ekonomi dan sosial. Kesehatan yaitu mengadakan vaksin yang kedua. Yang pertama tadi di Balai Kelurahan, yang kedua juga di Balai Kelurahan. Di bidang ekonomi yaitu para UMKM juga ada yang membuka stand itu. Di bidang sosial memang membagi 116 sembako pada kaum lansia atau berapa atau yang terdampak COVID. Nah, dengan rincian yaitu harus saya bacakan juga rincian 40 paket sembako dari lumbung pangan LPMK. Dari LPMK Kecamatan 25 paket sembako, dari LPMK sendiri 25 paket sembako, dari Bapak Supiryono 26 paket sembako. Jadi totalnya ada 116 paket sembako dengan jumlah total anggaran 11.600.000 rupiah. Itu yang kemarin pada waktu itu kita mendatangkan Bapak Wali Kota di kantor Divisi. Ini dari bapak-bapak masih ingat waktu itu kegiatan LPMK yang paling akhir di tahun akhir juga di tahun yang ketiga. Tanggal 28 Oktober 2021 LPMK mulai atau menjadi ketua PTSL, panitia PTSL mulai pengukuran tanah bagi warga yang mendaftarkan dan bagi semua aset pemerintah, jalan, saluran maupun pasuk yang ada di Kelurahan Ramas dimulai pengukuran. Tanggal 15 November 2021 mengadakan kegiatan penguatan kelembagaan. Tanggal 28 November 2021 mengadakan kegiatan sosialisasi pasca pengukuran PTSL. Yang terakhir adalah LPMK menyisikan sisa kegiatan di tahun ketiga maupun tahun sebelumnya adalah yang tadi sudah saya sampaikan untuk studi banding untuk membeli seragam. Itu harus saya sampaikan karena apa? Masalah keuangan dari saya sampaikan tadi 2.500.000 untuk studi banding dan membeli seragam. 3 tahun hanya 1 kali seragam LPMK. Untuk kegiatan yang ketika tadi LPMK menyisikan untuk membeli sembako untuk membagi uang itu di kegiatan BPKN.
Jadi untuk saya beritahu, selama 3 tahun kegiatan hanya terfokus 2 tahun, tahun pertama dan tahun ketiga. Tahun yang kedua tidak ada karena masalah COVID. Tadi sudah saya sampaikan. Juga saya akan menyampaikan keuangan. Tadi walaupun sebagian sudah saya sampaikan, tapi akan saya sampaikan keuangan itu dan harus dan perlu disampaikan kepada bapak-bapak ibu yang hadir pada pagi hari ini. Laporan keuangan kas sosial yaitu dari Setirabumi saldo tahun 2019 11.005.000 rupiah. Tahun 2019 untuk pengeluaran kas Setirabumi yaitu di RW 2 waktu itu menjadi panitia Setirabumi atau ketimbang sampur menjadi panitia Setirabumi membutuhkan kas itu 2 juta rupiah, walaupun tidak ada pagelaran wayang dari RW tetap mengadakan Setirabumi selamatan berjalan di wilayah atau di wilayah Jar fotonya udah komplit mas. Dikirim tahun foto-foto 2020 komplit mas Jar. Kirim neng Ramas. Juga mengadakan selamatan Setirabumi walaupun tidak ada pagelaran wayang sebesar 2.500.000 rupiah. Jadi pengeluaran di tahun 2019 sampai 2020 4.500.000 rupiah. Jadi saldo Setirabumi tahun 2022 sampai ini sebesar 6.500.005 rupiah. Ini uangnya di sini. Nanti saya sampaikan, serahkan ke panitia untuk menyerahkan LPNK yang berkenan ini uang Setirabumi tahun 2022. Dan saya mau menyampaikan waktu saya menjadi vaksin kolektif atau vaksin bersama di bulan Ramadan 2 kali masih ada sisa. Tadi sudah saya sampaikan 162 sudah saya serahkan nanti kepada panitia pemilihan. Saya diserahkan untuk LPNK tersebut. Itulah selama 3 tahun pengurus LPNK masa bakti 2019 tahun 2022. Sekiranya kalau Bapak Ibu bisa memahami dan bisa mengerti apa fungsi dan apa tugas sebagai lembaga sosial yang ada di Kelurahan. Mungkin tidak hanya LPNK, mungkin dari lembaga-lembaga sosial lain yang ada di Kelurahan, aku yakin juga seperti itu, tanpa pamrih dan tanpa imbalan apapun. Saya akhiri, sebelum saya akhiri, saya minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya bapak lurah, bapak lurah, bapak RW, bapak RT, apabila saya menjabat kelembagaan ada kesalahan, ada kekurangan maupun tutur kata yang kurang berkenan dari bapak-bapak ibu, saya sekeluarga mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.